Sore itu, langit seperti ikut berduka. Awan gelap menggantung rendah. Hujan turun deras disertai gemuruh petir yang membelah langit. Di ruang tengah rumah sederhana itu, Mak Maryam duduk sendiri. Para pelayat sudah pulang, menyisakan sunyi yang terasa menusuk dada. Hari itu, ia baru saja menguburkan anak lelaki satu-satunya, Rizky. Rizky adalah segalanya bagi Mak Maryam sejak suaminya meninggal. Saat Rizky masih kecil, ia membesarkan anak itu seorang diri dengan penuh perjuangan. Rizky tumbuh menjadi anak yang baik, taat beragama dan selalu membanggakan. Ia bahkan mendapat beasiswa hingga ke Kairo, membuat warga kampung ikut bangga menyebut namanya. Namun, warga selalu bertanya, bertahun-tahun di luar negeri, Rizky tak pernah pulang. Tak ada kabar selain sesekali pesan singkat. Hingga suatu hari, kabar duka itu datang. Tiba-tiba mengatakan bahwa Rizky telah meninggal dunia. Yang lebih aneh, jenazah Rizky dipulangkan dalam peti tertutup rapat. Pihak medis melarang keras siapapun membuka peti itu. Bahkan ibunya sendiri. Tak ada yang benar-benar tahu sakit apa yang merenggut nyawa Rizky. Semua terasa ganjil. Malam pertama setelah pemakaman, Mak Maryam duduk di atas sajadahnya usai sholat maghrib. Air matanya tak berhenti mengalir. Di dalam doanya, ia terus memanggil nama anaknya, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Rumah itu terasa sangat sepi. Hanya suara hujan di luar dan sesekali petir yang menyambar. Dinding rumah seperti ikut berbisik, memantulkan kenangan tentang Rizky kecil yang dulu sering berlari-lari di dalam rumah itu. Saat dalam lamunan, tiba-tiba dia tersentak kaget. Terdengar suara lirih dari arah kamar sebelah, kamar Rizky. Suara itu sangat pelan, seperti gesekan atau seseorang yang bergerak pelan di dalam sana. Mak Maryam menoleh perlahan. Dengan langkah ragu, ia bangkit dari sajadah, masih mengenakan mukena. Ia berjalan pelan menuju kamar Rizky. Pintu kamar itu sedikit terbuka. Gelap di dalamnya terasa pekat, seolah cahaya enggan masuk. Mak Maryam mendorong pintu itu perlahan, berderit panjang memecah kesunyian. Di dalam tidak ada siapa-siapa. Kamar itu kosong. Namun entah kenapa, hawa dingin langsung menyergap tubuhnya. Ia berdiri terpaku di ambang pintu. Tiba-tiba, foto Rizky yang tergantung di dinding jatuh dengan keras. Kacanya pecah berserakan di lantai. Mak Maryam tersentak mundur. Nafasnya tercekat, jantungnya berdegup liar. Perasaan tidak enak itu kini berubah menjadi ketakutan yang nyata. Di saat yang bersamaan, Mak Maryam mencium bau busuk yang menyengat memenuhi ruangan itu. Bau busuk semakin menyeruak dari dalam kamar itu, menusuk hidung dan membuat dada terasa sesak. Aroma khas mayat yang memenuhi seluruh ruangan dengan hawa yang membuat merinding. Mata Mak Maryam perlahan tertuju pada sebuah koper besar di sudut ruangan. Itu adalah koper milik Rizky yang diantar bersamaan dengan jenazahnya. Sejak sore tadi, koper itu belum disentuh sama sekali. Dengan langkah ragu dan tubuh gemetar, Mak Maryam mendekat. Ia berjongkok di depan koper itu. Tangannya perlahan menyentuh resleting yang dingin. Perlahan, koper itu dibuka. Suara resleting terdengar panjang di tengah kesunyian. Isi di dalamnya mulai terlihat. Dan seketika, wajah Mak Maryam berubah. Di dalam koper itu terdapat pakaian dalam wanita, alat make up, dan beberapa barang lain yang asing baginya. Tangan keriputnya semakin gemetar saat ia menyentuh benda-benda itu, seolah tak percaya dengan apa yang ia lihat. Ia kemudian menemukan beberapa lembar foto. Dengan nafas tertahan, ia mengangkatnya satu persatu. Matanya membesar, tubuhnya melemah saat melihat Rizky dalam foto tersebut bersama seorang pria berangkulan sangat dekat, penuh keakraban yang tak biasa. Mak Maryam tak mampu berkata apa-apa. Air matanya jatuh perlahan tanpa suara. Selama ini, ia mengenal Rizky sebagai anak yang baik, taat dan membanggakan. Ia pun menunduk, memegang foto-foto itu dengan tangan gemetar. Pikirannya kacau, hatinya dipenuhi tanya dan tak percaya. Di tengah kesunyian itu, rasa takut mulai tumbuh perlahan di dalam dirinya. Tengah malam, Mak Maryam masih terjaga. Ia duduk diam, tak mampu memejamkan mata. Pikirannya terus berputar, membayangkan semua yang baru saja ia lihat. Hingga tiba-tiba terdengar suara lirih, seperti rintihan kesakitan dari kejauhan. Suara rintihan itu tak asing baginya. Ia sangat mengenal suara itu. Itu suara Rizky. Mak Maryam tersentak, lalu tergobak keluar kamar mengikuti arah suara itu hingga ke pintu depan rumah. Saat ia berdiri di depan pintu, tiba-tiba pintu itu terbuka sendiri dengan pelan. Di luar, hujan turun deras dan di sana
berdiri sosok Rizky. Tubuhnya kurus kering, wajahnya pucat, matanya kosong. Ia menangis sambil merintih, seolah menahan sakit yang tak tertahankan. Mak Maryam melangkah maju dengan air mata mengalir deras, ingin mendekati anaknya. Namun saat jarak mereka semakin dekat, semuanya tiba-tiba gelap. Ia tersentak bangun dengan nafas tersengal. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Semua terasa begitu nyata, seolah bukan sekadar mimpi. Keesokan paginya, beberapa tenaga medis datang ke rumahnya dan menjelaskan kondisi Rizky selama hidupnya. Rizky terkena penyakit kelamin menular. Mendengar hal itu, hati Mak Maryam seketika hancur, dunianya runtuh. Dan sejak hari itu, setiap malam Mak Maryam selalu terbangun. Sosok Rizky selalu datang di dalam mimpinya, berdiri pucat dan kurus, merintih pelan, menahan rasa sakit, dan satu kata yang belum sempat ia ucapkan untuk ibunya, permintaan maaf.